Gimana kabarnya, Dap? Sehat? Halo, Dap? Alhamdulillah, baik Pak. Oke. Halo Pak. Iya, oke, kalau kabarnya sehat. Ini kita berarti main ini bakal membahas tentang bab 1 sampai bab 3 ya? Yang baru jadi. Yang baru saja. Oke, silakan di-share. Ini dari Kanada Plaza. Benar Pak. Iya, oke. Kayak kurang tidur. Gimana Pak? Kayak kurang tidur kamu. Iya Pak. Malam aja malam gitu ya. Jadi kamu yang buat sendiri kan? Bareng. Nah, Karena cuma berdua aja. Kalau udah gini kan pemikirannya tiga kepala. ya besarin lagi. Terlihat Pak. Gedein lagi. Jadi itu Ya, oke. Cip. penelitian ini sebenarnya sih Bapak. Ya. Saya menjelaskan ini memang pengajaran masih belum sampai bab 3. Di bab 2 pun masih baru berapa persen Pak. Karena saya masih bingung dari kan ini bagi tingkat 3 khususnya bagi AAN kan itu maksudnya ke project TEFA ya Pak. Iya. Nah, ya kan maksudnya itu laporan magang. Nah, laporan saya juga. Karena laporan magang dari yang dulu pun untuk bab 2, bab 3 itu berisikan tentang ya terkait perusahaan ini sendiri Bapak. Ya. Kerja sama Pak. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan proyek TEFA-nya si AAN itu nanti nggak relevan Bapak. Maksudnya AAN itu kan nggak menjalankan secara langsung kegiatan magang di sini. Sedangkan perluan saya itu kan untuk laporan magang itu bagaimana ya Bapak? Apakah dibuat secara general aja atau tetap ada kegiatan magang di sini atau bagaimana? Kalau menurut saya Di sini Bapak. panduan TEFA kan belum ada ya. Ada belum? Iya. Secara ini Secara daftar apa namanya tata cara penulisannya. Berarti Iya, itu yang saya bingung. menurut saya mendingan AAN yang menyesuaikan kamu. Sementara kan pembuatan laporan magang udah ada kan. Iya. Nah, berarti biarkan AAN yang mengikuti format kamu. Bisa Bapak. Nah, jadi biar buat satu aja. Biar buat satu untuk semua. Jadi karena memang tadi kan kamu ngasih opsi gimana kalau general aja. Nanti Iya, tetap tapi buat kayak dua secara kali. general tuh kayak penulisan skripsi gitu Bapak. Jadi nggak terlalu seperti laporan magang. Kalau laporan magang kan sebagian besar isinya tuh kayak kegiatan magang di sini ngapain terus Tapi
tapi ini enggak bisa isinya apa aja. apa namanya, kamu terkendala nggak kalau dibuat dua gitu? Dibuat dua jenis Bapak. Iya, yang tadi yang apa namanya, seperti laporan magang, berarti dibuat umum sama yang dibuat seperti laporan magang. Atau kamunya yang menyesuaikan? Enggak cukup waktunya Bapak. Nah yaudah dibuat satu aja. Atau mungkin dibuat secara ini aja Bapak. Maksudnya karena dari AAC kan untuk project Teva untuk nilai UAS Bapak. Takutnya malah nanti misal yang dipaparkan malah sebagian besar itu isi kegiatan magang di sini, nanti takutnya malah nggak relevan terus ngaruh ke nilainya si Aan gitu. Durasi iya kan Panjang ya kalau orang magang ya. iya deadline juga kan puasanya Desember. Oh iya, ya udah. Menurut saya sih. Iya, karena kalau menurut saya sih, kalau saya sih sifatnya sih fleksibel. Saya tuh sifatnya fleksibel. Jadi gimana yang kayak tadi saya sampaikan, bahwasanya Teva itu kan belum ada panduan secara detail. Jadi iya, kalau saya pribadi gimana mudahnya aja. ya, betul. Jadi kalau pas waktu sidang kok seperti ini bang, panduannya nggak ada. Terus saya nggak boleh ngada-ngada kalau nggak ada panduannya, menurut saya nih. Kecuali udah ada di ketok SK atau di ketok apa, disahkan SK atau disahkan surat keputusan, nah, baru kita mengikat pada itu. Tapi kalau belum ada aturannya ya secara general aja kita pakai gitu. Jadi Gimana enaknya kalian aja siap Bapak. gitu. Siap. Oke, silakan. Nah, jadi ini kan baru latar untuk bab 1 yang utama, poin 1 adalah latar belakang, dimana kami itu mengambilnya secara penulisan itu dari umum ke khusus Bapak. Jadi di sini tertulis bahwa ada data dari Menaker yang menunjukkan bahwa data kecelakaan kerja tahun 2023 sebanyak 370.000 sekian, yang dimana 93% itu kan pekerja yang memperoleh upah dan 5% itu yang tidak menerima upah, dan sisanya itu yang dari bidang konstruksi. Nah, tingginya jumlah kecelakaan itu menunjukkan bahwa betapa parahnya kecelakaan di Indonesia. Nah, dari data kecelakaan kerja yang tinggi tersebut ditarik kesimpulan bahwa pengendalian risiko itu memang sangat penting dalam lingkungan kerja. Nah, syarat relevasinya dengan predictive inspection di perusahaan saya ini itu guna menekan dari angka kecelakaan kerja tersebut Bapak. Jadi di PT Putra Baja Tunggal atau tempat magang saya sendiri kan sudah ada sudah diterapkan tentang pre-trip inspection sendiri, itu sebelum beroperasi kendaraan angkutan barang. Nah, tetapi dalam realisasinya masih belum secara efisien, belum secara optimal dilaksanakan Bapak. Jadi masih ada beberapa temuan seperti pemeriksaan yang tidak menyeluruh, terus ketidaksesuaian antara standar dan praktek lapangan yang dilakukan, serta ada beberapa bagian kendaraan yang belum diperiksa secara rutin. Nah, ini kan meningkatkan risiko kecelakaan kerja pre-trip inspection di PT Putra Baja Tunggal tempat saya magang Bapak. Nah, dengan demikian
tujuan dari analisis bahaya dan risiko dari pre-trade inspection khususnya di PT Putra Bajaj Tunggal ini bertujuan untuk meminimalisir atau mengurangi dampak risiko dari kecelakaan kerja saat melakukan pre-trade inspection sendiri. Untuk tujuannya, yang pertama mempelajari cara menganalisis potensi bahaya yang terjadi pada saat pelaksanaan pre-trade inspection menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Yang kedua, mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir bahaya yang terjadi saat pelaksanaan pre-trade inspection. Oh, stop. Oke, stop. Manfaatnya sendiri. Dav, coba tadi. Oke. Ya, Pak. Nah, stop. Oh, berarti kamu menganalisis pada saat pre-trip inspection ini kejadian apa yang bisa terjadi gitu ya, bukan jika tidak dilaksanakan pre-trip inspection akan terjadi apa. Ya, jadi nanti kita menganalisis bahaya, potensi, dan risiko apa saja sih yang berpotensi terjadi apabila dilaksanakan kegiatan pre-trade inspection ini. Ya mungkin sebagai contoh, misal sedang mengecek lampu-lampu kelistrikan, itu resikonya rasa turun dan sebagainya. Oke. Seperti itu, Bapak. Oke, clear. Lanjut. Contohnya seperti itu. Siap, Bapak? Oke, lanjut. Dan untuk manfaatnya sendiri ada 3, yaitu untuk mahasiswa diharapkan mampu menganalisis potensi bahaya khususnya pada saat pelaksanaan pre-trade inspection serta memahami tindak pengendalian terhadap potensi bahaya dan risiko. Yang kedua, bagi kampus bermanfaat sebagai sarana dalam memperkenalkan politeknik Islam transportasi di jalan, khususnya program studi debat TRO untuk PT Putra Bajaj Tunggal. Dengan begitu kampus dan perusahaan dapat lebih terbuka untuk menjalin kerjasama. Bagi perusahaan ini yaitu bisa nantinya untuk acara-acara kerja bisa dapat diminimalisir atau dapat ditekan sehingga meminimalkan pengeluaran biaya operasional dari perusahaan. Untuk ruang lingkupnya sendiri, kami kan di tempat magang ditempatkan di bagian divisi HSE atau Health Safety and Environment. Itu selaras dengan kompetensi kami di program studi kami, yaitu di program studi teknologi rekayasa otomotif yang di dalamnya itu ada salah satu matkul yang berkaitan dengan pengendalian bahaya dan risiko ini sendiri, Bapak. Di ruang lingkupnya kami di bagian HSE dengan fokus tugas utama yaitu mengecek kesehatan dari supir sebelum melaksanakan kegiatan pemberangkatan armada dan tentunya tadi pre-trip inspection sebelum keberangkatan. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan magang dimulai dari 1 September sampai Februari 2026 berlokasi di PT Putra Bajaj Tunggal. Untuk sistematika penulisan, nah ini yang masih kami bingung, Bapak, yang tadi saya jabarkan waktu awal secara general atau yang kami ditulis di sini yang ada sama pautnya dengan kegiatan magang di sini, Bapak. Yang pertama itu berisi latar belakang tentunya, yaitu
tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan magang dan sistematika. Untuk yang kedua ada gambaran umum. Nah, untuk gambaran umum ini berisi tentang profil umum dari perusahaan, terus struktur organisasi, divisi HSE, dan apa itu Private Inspection. Untuk bertiga itu ini kalau yang tadi saya ngomongkan di awal Bapak, kalau memang ambilnya yang secara spesifik berarti sesuai dengan laporan magang yang dulu ya ini isinya tentang kegiatan apa saja sih yang kami lakukan di PT Putra Baja Tunggal. Tentunya apa yang dilakukan kami sebagai divisi HSE dan tugas utama kami apa saja nanti dijabarkan di bertiga ini. Nah, baru bab 4 ini baru membahas tentang CSA ini Bapak, untuk bahaya analisis dan risiko. Untuk bab 5 sendiri ada kesimpulan dan saran. Itu Bapak. Untuk bab 2 ada gambaran umum tentang profil perusahaan. Jadi ada ini tertulis PT Putra Baja Tunggal, alamat, kantor pool, akta, dan NPWP. Untuk visi misi juga sendiri yang tertulis. Ketiga, dan poin selanjutnya ada struktur organisasi di PT Putra Baja Tunggal. Ada komisaris yaitu Bapak Firmansyah, Direktur Ibu Novi, Bapak HRD, Bapak Sigit dan jajarannya. Dan untuk poin selanjutnya ada di sini kan karena ini tentang perusahaan Bapak, jadi ini terlalu banyak poin, jadi kalau dijelaskan akan memakan banyak waktu. Saya jelaskan secara umum saja, yaitu untuk sumber daya manusia di PT Putra Baja Tunggal ini yang utama ada proses rekrutmennya, yaitu seperti yang tertera ya, untuk langkah-langkah proses rekrutmen. Khususnya untuk penguji sendiri ada 3 proses: administrasi, wawancara, sebagainya, sama untuk seperti mekanik. Dan untuk peningkatan kompetensi di PT Putra Baja Tunggal ini dilakukan secara berkala. Biasanya itu di sini tuh sebulan sekali itu dilakukan kegiatan kayak self talk untuk peningkatan kompetensi dari masing-masing sumber daya manusia di PT Putra Baja Tunggal. Untuk evaluasi sendiri ada rapat bulanan, biasanya itu seluruh divisi perusahaan itu rapat di ruang rapat untuk membahas evaluasi kegiatan perusahaan selama 1 bulan. Nah, berikut ada tugas dan kewenangan. Mungkin ini tidak perlu dijelaskan karena ini tentang perusahaan. Ada komisaris, direktur, HRD, HSE, kepala divisi dan yang lain-lain. Nah, mungkin si Prantu bahwa masih bingung dari kami, saya khusus saya karena saya nyatanya ini habis untuk berbuat sendiri itu di tentang apabila tidak dilampirkan kegiatan magang. Saya tadinya mau ngisi untuk berbeda sendiri itu terkait dengan landasan teori Pak. Jadi kayak pengertian dari ketiga itu apa, terus untuk pengertian dari bahaya itu apa, pengertian dari identifikasi bahaya dan risiko itu apa, pengertian dari jasa sendiri seperti apa, langkah-langkah dari penulisan jasa seperti apa, seperti itu Pak. Dan untuk
3 Juli saya berencana itu mengisi dengan metodologi penelitian Bapak. Jadi dalamnya ada metode yang digunakan, terus jenis penelitian yang digunakan itu apa, teknik pengumpulan datanya apa saja, dan mungkin ada sedikit gambaran tentang profil perusahaan seperti itu Bapak. Iya, betul. Tadi kalau dilengkapi TEFA itu kayaknya kayak sejenis kajian ilmiah sih, tulisan ilmiah. Jadi perlu adanya namanya metodologi. Tadi udah ada belum ya? Belum ya? Terus sama kajian pustaka menceritakan bahwasanya inspeksi itu apa, terus apa aja yang diinspeksi, terus nanti kan bagian apa aja dari kendaraan itu yang diinspeksi, terus nanti kan baru dinilai tuh. Tadi kamu bilang bahwasanya lampu, setelah resikonya apa kalau kita inspeksi lampu, terus sama ban kalau kita inspeksi resikonya apa. Berarti kan harus ada kajian apa tadi, teori apa namanya, lupa saya, tentang apa, pengertian kajian pustaka ya, seperti itu. Kalau ini sih boleh-boleh juga dimasukin kalau mau dimasukin, soalnya kenapa saya bilang boleh-boleh aja, karena belum ada panduan secara detail mengenai apa itu TEFA, terus penulisannya gimana. Kalau di sini saya menilai bahwasanya yang penting outputnya itu pemecahan masalah terhadap apa yang ada di industri, sehingga kan tadi kalau hasilnya sih udah setahun, jadi mengetahui bagaimana sih tentang resiko yang terjadi pada saat melakukan PTI ya, Pre-Trade Inspection. Iya, Pre-Trade Inspection. Cuman pada saat penulisannya aja ya. Kalau menurut saya itu Pak. Kalau paling aman menurut saya sih pakai penulisan dengan format skripsi, benar, itu aman. Tapi ya Pak, nyatanya juga seperti itu. Tapi itu nanti kan mungkin nulis lagi butuh effort. Kalau yang saya lihat ini adalah laporan magang, ada kegiatan magang apa saja. Lebih dominan di laporan magang. Iya, seperti itu. Kamu udah tahu poin apa aja yang diinspeksi? Ada berapa poin? Untuk poin inspeksi, saya ada form ininya, form safety analysisnya Bapak. Coba di-share. Saya masih belum minta ke bagian divisi IC sih Bapak. Belum ada berarti. Berarti belum ada. Iya, belum ada. Saya sudah ada tapi belum minta. Berarti belum ada kamu. Kan dari situ kamu bisa mengetahui dari misalnya ada 20 poin. 20 poin itu kategorinya apa, terus dinilai mana yang paling bahaya, terus nanti tindakannya apa. Misalkan paling berbahaya kan keluarannya adalah memakai APD terakhir. Iya, isi Bapak. Misal ini Pak, saya itu melakukan observasi langsung, terus nanti ada ya potensi bahaya dan resikonya itu mungkin ya sesuatu yang baru yang belum divisi saya itu temukan gitu Pak. Apakah tidak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi kan saya juga harus tahu. Kamu tahu nggak berapa poin, berapa titik atau berapa checklist yang perlu izin apa? Ya, berapa titik yang harus diinspeksi kendaraan ya. Tiap perusahaan kan beda, makanya tadi dibilang Dava ini belum meminta
formulirnya. Kalau belum ada formulirnya atau poin-poin yang akan kita bahas, bingung apa namanya, bingung kira-kira menilai resikonya apa saja gitu. Nah, contoh share ke apa namanya, share ke Zoom. Ini contohnya nih, barangkali dapat juga teman yang udah ready ini. Iya, di stop share. Ini ada contoh cuma biar kelihatan. Ya kalau nanti mau inspeksi. Mas Assalamualaikum. Mas, Nanti mau inspeksi. saya ini pas kita tanya ke Jakarta, saya taruh Mas dulu. Nah, ini pun sebenarnya seperti foto-foto gak ada di supervisi. Dengan seperti foto-foto gak ada di supervisi. Supervisi kalau di subsidi tanya-tanya, mana foto-foto kan? Nah, aku itu Mas. Ya, ini kok aku wis nyanyi, maksudnya dengan jika diri gak aku di foto mana gak malah Seperti itu nggak sama sekali berarti ya. Nah, ini contohnya di sinkron. Oke deh, enggak nih, malah aku minta foto kayak gitu sih, kayak tiga terus masih lain. Ini kan udah sampai di rekomendasi ini. Ya oke, Ini kan sudah sampai di rekomendasi. Nah, poin ini ada nggak ya? Oke, thank you Mas. Apa namanya? penilaian doang. Nah, poin apa saja yang dicek written inspection. Nah, ini satu, kemudian tiba di bensin ngecek Ini apa? Pak. Iya. Ini. 1, 2 ganja, terus 3, Foto, 4, cek surat, lampu-lampu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus 11, 11, 12, 13, belum 13, 13. Tapi kan untuk setiap masing-masing perusahaan itu terkadang berbeda Pak. ya betul. Inspeksinya. Tergantung. Jadi nanti saya coba tanyakan ke divisi saya dulu Pak, ke kepala di PSM Pak. Itu di kendaraan di tempatmu itu sewa atau milik perusahaan sendiri? Kalau sewa kan biasanya di pengecekan itu ditanggung pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan. Yang perusahaan sendiri Pak. Kalau punya perusahaan sendiri. Ya. Iya. Itu makanya karena punya perusahaan sendiri saya kemarin berani ambil BOK Pak. Iya. Tapi sebelumnya belum pernah diambil ya terkait PTI ini di perusahaan. PTI di perusahaan Tempat pelaporan Pak. belum kan? Belum Pak. Nah, maksudnya nggak ada pengulangan ataupun inilah keterbaruan ada yang terbaru. Oke, berarti ya nunggu ini ya. Tapi bab 3 masih bisa kan? Iya, bab 3 masih bisa soalnya isinya bab 3 itu kan metodologi ya. Iya. Apa cara langkah-langkahnya. Mas yang kemarin cuma bab 3 dan ini kita kok bisa hari ini kan bab 3 keliru. Cuma karena Bingung ya, berarti sekarang udah ketemu bingungnya. Jadi buat aja sesuai dengan format skripsi biar
ya nggak menimbulkan konflik atau gejolak pada saat sidang nanti. Izin Pak, izin tanya. Iya. Untuk konsep sidang penilaian TEFA dari untuk tingkat 2 dan 3 itu gimana ya Pak? Apa kayak sempro itu ada ketua penguji, terus penguji 1, penguji 2, atau hanya presentasi seperti biasanya depan kelas itu Pak? Kalau menurut saya yang sudah itu kayak sidang PKL magang. Jadi nanti mungkin, tapi saya belum ada informasi lebih lanjut ya. Saya kan enggak nih, asumsi saya belum tentu benar. Jadi ada dosen pembimbing dari lapangan juga yang diundang, terus sama pembimbingnya, terus sama pengajar atau dosen yang mengajarnya sejenis. Seperti itu. Menurut asumsi saya belum tentu benar. Nanti di kelas hibrid kayak gini nih, sidangnya kayak gini. Siap. Bedanya ininya di layarnya ini ada di layarnya ini ada di proyektor. Kamu ikut. Tapi kenapa? Belum ada pertemuan tentang TEFA ini. Iya, karena tadi yang dibilang akan kemarin Cuma dapat spreadsheet yang saya kasih. dadakan. Gitu. Yes, dadakan. Makanya setiap kegiatan ini saya abadikan biar ada ini loh kita belajar. Berarti saya simpulkan ini bab minggu ini saya tunggu sampai bab 3. Terus untuk DAFA saya minta list untuk minggu ini kalau bisa udah dapat list untuk PTI-nya, Background inspection-nya apa saja. Tolong di-share nanti minggu ini di grup. Terus minggu depan kalau bisa udah bab 4. udah lulus ini bab 4 kan tuh, sampai 4.3 udah masuk begini. Terus minggu depannya itu udah jadi PowerPoint. Ya, hanya nanti enggak? Ya sebagian besar sama tolong dilengkapi gambar-gambar. Dava, tolong dicari itu gambar-gambarnya apa? Entah kamu lagi apa, entah tolong siapa motoin. Ya, pakai helm ya, helm kuning gitu. Pakai helm putih. Ya, ini sih kuning Pak. Iya, putih kan buat ini pimpinan. Ya, helm kuning sambil bawa papan clipboard, ada kertasnya, pegang pulpen, gitu. Jadi ada pepatah nopik bahwa kalau nggak ada gambar cuma ngarang. Ya. Oke. Ada lagi Dava yang mau disampaikan? Tadi mau sampaikan? Mungkin cukup sekian terlebih dahulu Pak. Bisa saya sampaikan. Oke, minggu ini saya tunggu sampai hari Jumat ya. Pertama saya minta bab 3-nya, terus sama listnya. Minggu depan Senin saya minta bab 4 dari dikirim. Nanti Selasa kita ketemu lagi. Iya gitu. Oke, clear? Dan ya Pak. Yang progres progres bimbingan logbook Sudah. saya itu saya baru suka. Siap.
jadi saya logbooknya. Berarti bab 3 logbook sama untuk daftar. Foto-foto jangan lupa, foto-foto kamu melakukan pre-trip inspection sama list pre-trip inspection yang tadi yang dipakai di perusahaan tempat mengembangkan. Oke. Ya. Jumat ya. Ya, Pak. Oke. Mungkin sekian dari saya. Selamat magang di sana, tetap jaga kesehatan, Ya. istirahat, Ya. istirahat secukupnya. Kalau tidur gimana, jangan. Udah punya pacar kamu udah? Ya. Ya. Nah, ya, sementara Kalau bagian mau bagiannya untuk bagian banyak tugas. Ya. Ya udah. Oke, Davi ya, makasih banyak. Ya, Pak. ikut kata Oke, Terima kasih, Pak. Makasih banyak. Nah, sampai Terima kasih, Pak. minggu ini saya tunggu hari Selasa kita